Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramlan Indra Nugraha dari SMK Negeri 1 Bujang Picung Cianjur. Hari ini 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG dalam jabatan 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, saya akan mulai video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semangat ya? Semangat. Siap, tepuk tangan dulu biar kita semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya dicek dulu di antara Anda, barangkali ada sampah, silakan dibuang dulu, kemudian cek dulu bangku dan beserta mejanya, barangkali belum beres, silakan dirapihkan terlebih dahulu. Ya, silakan. Silakan dibuang dulu sampahnya keluar. Ya, boleh, silakan. Sudah rapi semua ya? Ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita akan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Mohon perhatian. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Ya. Ada yang tidak hadir? Ya. Siapa? Jenita. Oh, Jenita tidak hadir ya? Baik, kalau begitu sekalian saya absen saja ya. Saya akan mengecek daftar hadir. Seperti biasa, saya akan cek daftar hadir di LMS ya. Jadi Anda bisa juga melihat nanti untuk nilai kehadirannya. Silvana, Hadir. Nida Yasa, Oktavia Dara, Hadir. Windy Juni, Hadir. Febrianti, Aulia, Siti Juwita, Hadir. Reski Gistriani. Hadir. Baik, sudah saya sebut semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang aset tetap gitu ya. Jadi saya akan sampaikan ini kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang kompetensi 3.13 menerapkan aset tetap. Kemudian kompetensi nomor 4.13 tentang melakukan pencatatan aset tetap. Baik, ini kompetensi dasarnya tadi. Sekarang indikator pencapaiannya yaitu yang pertama menganalisis pengertian, karakteristik, klasifikasi penerapan aset tetap. Selanjutnya menganalisis penentuan harga perolehan aset tetap dan mencatat penerapan aset tetap. Ya. Tujuan yang ingin dicapai setelah kita belajar aset tetap ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis pengertian, karakteristik, klasifikasi dan mencatat penerapan aset tetap dengan benar. Nah, itu dia. Ada yang masih ingat sebelumnya kita sudah belajar apa? Aset lancar. Baik. Siapa yang masih ingat ciri-ciri aset lancar? Oh, Reski, sebentar. Nyalakan dulu mic-nya. Silakan. Apa saja, Reski? Ciri-ciri aset lancar salah satunya yaitu masa manfaatnya atau masa pakainya kurang dari 1 tahun. Oke, masa manfaat kurang dari 1 1 tahun. tahun. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, selanjutnya ada yang masih ingat tidak? Apa saja akun yang termasuk ke dalam aset lancar? Ya, silakan Nafa. Akun yang termasuk ke dalam aset lancar, contohnya adalah akun kas. Oke, kas. Selain kas? Oktavia, boleh. Silakan. Akun perlengkapan. Perlengkapan. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan.
Akun persediaan. Oke, persediaan. Ada yang masih ingat ciri-ciri? Ya? Oh, apa tuh? Apa, Rizky? Akun piutang. Oke, akun piutang. Masih ingat semua ya? Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Satu lagi, ada yang masih ingat nggak tentang sistem persediaan? Oke, Aulia, silakan. Sistem persediaan itu ada dua. Ya, Ada sistem perpetual, ada yang periodik. perpetual dan periodik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Wah, jadi Anda masih ingat ya pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita sekarang akan melanjutkan materi yaitu tentang aset tetap. Nah, sebelum saya lanjut materi, mau main-main dulu nggak? Mau main dulu ya? Oke, bisa? Siap? Siap. Sekarang tangan Anda dengan teman Anda coba, yang satu begini, yang satu begini. Bisa nggak? Nah gitu. Yang ini ke sini berarti. Nyampe nggak? Nggak nyampe ya, nggak apa-apa. Oh gitu bisa. Nah gitu. Bisa nggak? Coba yang ini juga. Ini nggak ada ujungnya ya, nggak apa-apa. Gitu aja, nanti angkat aja. Oke, udah semua? Siap ya? Oke, konsentrasi, lihat saya. Ketika saya berucap kata-kata harimau nanti ya, belum dimulai. Anda harus angkat tangan Anda, kemudian pegang, angkat temannya ya. Siap. Pada suatu hari mau hujan, terlihat hariman. Belum. Sedang berjalan-jalan di hutan. Saat itu, hariman melihat harimin. Harimin. Salah. Bukan, belum ya. Udah konsentrasi lagi. Waduh. Beda ya. Harimin ya. Harimin itu temannya hariman. Dah, lanjut. Melihat harimin di dekat harimau. Siapa yang berhasil? Ada nggak? Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sudah segar ya? Sudah segar, sudah konsennya? Jangan ketukar ya. Ada harimau, ada harimin, ada harimau. Jangan ketukar. Nah, baik, kalau sudah konsentrasi, ya, kita akan lanjutkan pembelajaran tentang aset tetap. Baik, nanti Bapak akan putar video permasalahan. Silakan Anda simak sampai akhir nanti. Video ini ada juga di LMS Anda, jadi Anda bisa lihat nanti kalau misalnya perlu diputar ulang. Hanya sekarang kita fokus dulu ke layar di depan ya. Siap ya? Ya. Oke, sebentar. Oke, sudah disimak ya videonya ya?
Baik, barangkali ada yang mau bertanya atau berkomentar tentang video yang tadi? Oh, silakan, Silvi. Silakan. Bagaimana sih maksud dan penjelasan dari video tersebut? Saya kurang paham. Oh, tentang video tadi? Ya. Kurang paham? Ya. Ada yang mau membantu saya menjawab? Cica, silakan. Tolong mic-nya ya. Oke. Silakan, Cica. Izin menjawab. Ya, silakan Cica. Video tersebut menjelaskan tentang PT SDA yang membeli sebuah tanah lalu menulis laporan keuangannya. Oke, jadi ada studi kasus ya? Ya. Studi kasus yaitu PT SDA membeli sebidang tanah. Kemudian PT SDA melakukan penjurnalan dan setelah itu melakukan posting atau pencatatan di laporan keuangan atas tanah yang dia beli, gitu ya. Nah, nanti kita akan analisis apa saja aktivitas PT SDA tersebut secara berkelompok. Sudah ada ya daftar kelompoknya ya? Ya, baik. Nanti silakan Anda berpindah tempat duduk dengan kelompok masing-masing. Jadi kita akan analisis kasus dari PT SDA ini, bagaimana penjurnalan dan juga bagaimana cara memposting akun aset tetap di laporan keuangan. Ya, baik. Kalau begitu silakan Anda berpindah tempat dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Kalau begitu silakan sekarang Anda mulai diskusi ya. 15 menit cukup ya? Ya. Kita diskusi 15 menit. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah ini kita akan lakukan presentasi. Kemudian Anda boleh berkomentar dan bertanya. Siap ya? Siap. Ya, silakan dimulai diskusinya. Dari hasil pembelajaran hari ini dengan Pak Ramlan, mendorong saya untuk lebih banyak menggali informasi, banyak membaca dan juga mencari referensi. Biasanya saya mencari referensi itu melalui LMS sekolah atau website. Biasanya dari Google Scholar atau Pendidikan Kemendikbud. Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi di sekolah, saya membuat sebuah platform dalam bentuk Learning Management System atau LMS. Bisa diakses di lms.smkn1bjp.sch.id. Di sana terdapat beberapa konten pembelajaran, diantaranya modul interaktif, yang di dalamnya terdapat teks modul, kemudian ada juga video penjelasan, ada juga fitur feedback dan forum untuk melakukan diskusi secara langsung. Dan itu bisa dilihat oleh antar siswa dan juga antar guru yang mengajar. Nanti bisa dibuka, selain di LMS juga, cari di Google Scholar ya. Ya, tahu kan Google Scholar ya? Nah, itu isi tentang jurnal ya, tentang tulisan-tulisan ilmiah, itu bisa direferensi juga. Terus dari perpustakaan Kemendikbud misalnya, atau perpustakaan nasional. Jadi itu banyak publikasi-publikasi ilmiah yang Anda bisa baca untuk jadikan referensi ini. Ini ada permasalahan kan? Bagaimana memperlakukan tentang hasil pembongkaran ya? Nah, itu coba dicari dulu. Jadi laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, coba bisa dilihat tuh di LMS ada. Saya udah posting tentang materi itu, yang bagaimana cara menyajikan aset tetap ya di laporan keuangan dalam bentuk neraca. Bisa juga dari referensi lain, cari boleh dari skripsi, dari jurnal ilmiah. Udah beres? Oke, cari referensinya di mana tadi? Di LMS ada. Di Google ada ya. Oke, baca referensinya ya. Nanti dicantumkan referensinya ya. Semua ini udah baca semua referensinya. Ini kalau diskusi harus semua ya. Oke, sip. Lanjutkan ya. Kelompok 3 ini? Kelompok 2. Oh iya, kelompok 2 ya. Sampai mana kelompok 2? Sudah semua, Pak. Sudah? Oke. Tinggal Anda dirapikan ya? Ya, tinggal dirapikan. Dari mana tadi baca-baca referensinya? Dari LMS. LMS ada? Yang tulisan di LMS ya? Ada. Oke, ada modul juga kan ya? Ada. Bagus, jadi kalau Anda sudah dapat di LMS juga harus cari lagi referensi yang lain. Ya, sip. Bagus, lanjutkan ya. Kelompok 1 udah sampai mana? Sudah beres. Udah beres? Oke. Mana coba? Oh iya.
Tadi dari mana aja nih cari-cari bahannya? Google. Oke, dari Google terus masuk ke mana? Search. Iya. Oh, dibuka. Ada di LMS dibaca, dibuka nggak? Di LMS. Dibuka. Oh, belum buka. Ya buka dulu boleh. Oh, ada materinya. Oh, ada yang modulnya belum dibuka tuh. Ada modul di situ ya. Siap. Ada masalah nggak? Nggak ada. Harus ngerti semua ya. Nah, nanti siap Anda presentasi ya. Oke, sip. Setelah mengikuti pembelajaran tadi, saya bisa memahami atau mengetahui penempatan akun sesuai dengan tabel atau kolom yang benar. Kemampuan numerasi sangat dibutuhkan apalagi di jurusan akuntansi, sehingga saya membuat konten-konten modul saya selain dalam berupa teks naskah, membuat data-data secara visualisasi menggunakan diagram dan tabel, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Sudah selesai ya, waktu kita diskusi sudah dapat bahannya ya. Kita akan lanjutkan presentasi kali ini ya. Kita akan lanjutkan presentasi dari kelompok 1 dan seterusnya. Kemudian Anda bisa melakukan tanya jawab atau komentar ya. Sip. Dari kelompok 1 dulu. Silakan, siapa yang menjadi perwakilannya? Silakan, Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevira Hidayah Putri. Di sini akan menjawab kasus yang nomor pertama. Oke, silakan. Pada kasus PTSDA, tanah yang dibeli disebutkan akan jadi lokasi pabrik. Makanya diakui sebagai aset tetap dan juga memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Oke. Jadi tanah di sini memenuhi syarat aset tetap. Oke, baik. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2, harga pokok tanah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya. Jadi di sini perhitungannya harga tanah 500 juta, biaya pembongkaran 10 juta, biaya balik nama 40 juta, dan biaya perantara 5 juta. Oke. Jadi totalnya 555 juta. Baik. Harga perolehannya berapa jadi? Harga perolehannya jadi 550 juta. 550 juta. Iya. Baik, silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 hasil diskusinya? Baik, kelompok 3 ya? Baik, kelompok 2. Baik, silakan. Izin menanggapi, tadi kan harga perolehannya itu sebesar 550 juta. Nggak salah perhitungannya gitu. Oh, perhitungannya ya? Bagaimana bisa menentukan? Nggak harusnya kan menurut saya harga perolehannya itu 555 juta. Tadi salah penyebut. Enggak, tadi ya Rahma kan Oke. Oh. Ya udah. Oh, tadi ada kesalahan. Dikoreksi, ada koreksi ya, bukan kesalahan, ada koreksi ya. Oke. Jadi harusnya tadi berapa? Kelompok 1? 555 juta. Oh, menurut kelompok 2 juga sama ya? Ya, sama. 555 juta. Oke. Harga perolehannya, Pak. Oke, siap. Berarti itu. Ada lagi? Udah, makasih. Oke, cukup. Baik, tepuk tangan dulu. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2 siapa? Perwakilannya? Oke, silakan Rahma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Baik. Menurut kami, dari jawaban nomor 3, bagaimana cara melakukan penjurnalan atas transaksi pemberian yang dilakukan oleh PTSDA? Jawabannya, dengan cara mengumpulkan semua bukti data transaksi yang dikeluarkan oleh PTSDA, kemudian dimasukkan ke jurnal pengeluaran dan pemasukan. Tujuannya untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan
arus kas atau aliran keuangan perusahaan, memudahkan pengecekan keuangan, dan mencegah perubahan data. Oke. Jadi berapa nilai aset tetapnya? Nilai tadi? aset tetapnya 555 juta. 555 juta harga Ya. perolehannya berarti ya? Ya. Untuk penjurnalannya, yang pembelian tanah di debit sebesar 550 juta dan untuk kas di kredit. Akunnya tadi apa? Pembelian tanah? Pembelian tanah Pembelian tanah terhadap PTSDA. pembelian tanah di kredit, di debit, Di debit, terus yang di kreditnya? Kas. Oh, jadi pembelian dan kas di situ ya? Ya, Oke. pembelian dan kas. Silakan, ada yang mau menanggapi? Kelompok 6 ya? Boleh, silakan kelompok 6. Ya dong, berdiri. Ya silakan, silakan kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi dari kelompok 2. Kan tadi disebutkan bahwa yang ada di jurnal itu cuman ada tanah sama kas. Sedangkan pendapatan tadi kan ada di soal tuh ada menjual hasil pembongkaran. Nah, itu dimasukkan nggak di jurnal? Untuk pendapatan lain-lain. Sebenarnya dimasukkan. Ya, Terima kasih. siap. Silakan. Tadi kan ada menjual hasil bongkaran sebesar 2 juta. Dimasukkan ke penjurnalan kas sebesar 2 juta di debit dan pendapatan lain-lain sebesar 2 juta di kredit. Oke, jadi kelompok ini berpendapat itu tidak masuk ke komponen harga perolehan, begitu ya? Ya. Oke. Ya, karena Kelompok 6, bagaimana pendapatnya? Kalau dari kelompok 6 sedikit berbeda. Dari harga perolehannya kan tadi 555 juta, tapi dikurang dengan pendapatan lain-lain. Oke. Jadi jumlahnya itu 553 juta. Oke. Jadi di jurnalnya itu tanah sebesar 555 juta, kas berkurang 553 juta dan pendapatan lain-lain di kredit 2 juta. Jadi jumlahnya sama, balance. Oke, Menurut kelompok 6. Menurut kelompok 6 berarti harga perolehannya berapa? 553 juta. 553. Menurut kelompok 2 555. Oke, seru di sini. Siapa yang setuju dengan kelompok 2? Siapa yang 555? Oke. Semua selain kelompok 6 berarti? Waduh, oke. Terima kasih, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Kita akan lihat ya nanti seperti apa. Oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sekarang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. Untuk soal nomor 4, bagaimana menyajikan akun tanah pada laporan keuangan? Jawaban kami, akun tanah disajikan pada bagian aset, lalu ditempatkan di bagian aset tetap senilai 555 juta. Karakteristiknya yaitu termasuk biaya balik nama, harga beli aktiva, dan biaya lainnya. Maka cara pencatatan jurnal transaksi Harga beli tanah 500 juta, biaya pembongkaran 10 juta, pengurusan balik nama 40 juta, biaya perantara 5 juta. Untuk tanah di debit sebesar 555 juta dan pendapatan lain-lain di kredit senilai 2 juta dan kas di kredit 553 juta. Jadi harga perolehannya berapa? 553 juta. 553 juta. Ya. Jadi harga perolehan tanah itu adalah 53 juta. Dari mana? Soalnya total dari biaya-biaya kan 555 juta. Ya. Dikurangi hasil pembongkaran atau pendapatan lain-lain yaitu 2 juta. Ya. Jadi hasil perolehan semuanya 553 juta. Sehingga di jurnalnya gimana munculnya? Tanah di debit sebesar 555 juta Ya. dan Ya. pendapatan lain-lain di kredit 2 juta dan kas di kredit 553 juta. Oke, begitu ya? Ya, seperti itu. Oke. Agak berbeda sedikit dari kelompok yang lain. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tapi tadi ada jurnal yang pendapatannya dituliskan juga ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 6. Mengapa harga perolehannya harus dikurangi dengan pendapatan lain-lain? Oke, kenapa jadi 553 juta ya? Ya. Karena kelompok 2 kalau tidak salah tadi 555 juta harga perolehannya. 555 juta. Tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan dari pendapatan lain-lain yang bongkaran. Siap. Silakan. Ada yang mau mengomentar, bukan menanggapi. Silakan. Oke, izin menjawab dari tanggapan kelompok 2. Karena di PT SDA menjual hasil pembongkaran, jadi otomatis pengeluarannya berkurang 2 juta. Jadi semua perolehannya 553 juta gitu. Oke, karena tadi mengurangi pembongkarannya itu dijual. Jadi mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Soalnya kan harga pokok itu jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenakan langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat digunakan atau dijual. Oke, berarti menurut kelompok ini yang 555 juta salah ya? Enggak salah juga sih. Kita mah berdiskusi. Jadi bukan, maksud saya hasil diskusi Anda itu kan? Oh iya. Berarti yang menurut Anda yang keliru, yang 555 juta. Oke, ada yang mau menyanggah pendapatnya? Silakan. Lagi? Boleh. Tepuk tangan dulu biar semangat. Siap. Coba silakan. Kan di sini teh menjual ya. Harusnya kan berarti kas bertambah kepada PT SDA. Kenapa harus dikurangi, nggak ditambah aja? Oh, jadi hasil penjualannya harusnya menambah. Itu ada menambah kas gitu maksudnya. Ada yang mengacungkan tangan. Nafa, boleh silakan. Silakan. Seru. Ingin menjawab ya. Rumus dari awalnya bila pendapatan bertambah masuk di kredit. Misalkan ada rumus hutang. Pertama humpep harta, utang, modal, pendapatan sama biaya. Nah, di situ teh jika pendapatan bertambah masuknya ke kredit, jika berkurang masuknya di debit. Oke, jadi akun pendapatan masuknya ya? Iya. Sehingga di sebelah kredit gitu? Iya. Berarti setuju dengan kelompok 6? Setuju. Oke, tepuk tangan. Seru. Sip, ada lagi? Yang lain? Yang mana kira-kira yang sesuai? Oke, kita akan bahas ya setelah ini. Oke. Ya, luar biasa diskusinya. Saya lihat ada beberapa perbedaan dari beberapa kelompok, nggak masalah ya kita diskusi. Baik, untuk penguatan materi saya akan menampilkan sebuah slide. Kita simak dulu ya bersama-sama. Ya, oke, kita simak dulu bersama-sama slide-nya seperti apa. Kemudian nanti kita akan lanjutkan tanya jawabnya. Oke, saya dari sini dulu, dari pengertian dulu aset tetap ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian aset tetap ya. Jadi saya ambil beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Ya, di antaranya itu ada 3 ahli yang saya ambil, yaitu Haryono Yusuf, Wit dan Erhan, dan juga Slamet Sugiri. Nah, intinya para ahli ini berpendapat bahwa aset tetap itu adalah aset berwujud yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian pendapat yang lain adalah menyebutkan aset tetap itu diharapkan bisa dimanfaatkan atau memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan biasanya 1 tahun, begitu ya. Nah, tadi kita sudah kaji PT SDA membeli sebidang tanah. Tanahnya dijual atau mau dipakai? Dipakai apa? Untuk membangun pabrik. Artinya bukan untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian tanah juga relatif mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau 1 periode, sehingga sudah tepat ditentukan dengan akun aset tetap ya, atau disebut akun tanah gitu. Nah, ini klasifikasi aset tetap. Yang pertama ada tanah, tadi kita sudah bahas. Kemudian juga ada perbaikan tanah. Jadi kalau tanah bisa ada komponen biaya yang
digunakan untuk memperbaiki tanah itu masuk klasifikasi aset tetap. Kemudian ada gedung dan juga peralatan. Begitu ya. Nah, penentuan harga perolehan. Nah, ini tadi yang seru ya. Kita berbeda pendapat. Ada yang 555 juta, ada juga yang 553 juta. Oke, kita akan jelaskan. Prinsipnya, aset tetap itu harus dicatat sesuai dengan harga perolehan atau mungkin pakai harga pokok bisa istilahnya. Apa itu harga perolehan itu? Yaitu harga yang meliputi semua pengeluaran yang diperlukan. Nah, jadi kalau tadi kita mengeluarkan ada biaya balik nama, ada biaya perantara, segala macam itu masuk ke komponen harga perolehan gitu ya. Sampai si aktiva itu siap digunakan. Kemudian harga perolehan adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya dan menyiapkan aktiva tetap tersebut sampai siap digunakan. Begitu. Nah, selanjutnya ini cara memperolehnya. Jadi aset tetap itu bisa diperoleh dengan cara pembelian tunai yang tadi contoh, atau pembelian kredit, atau dari sumbangan, kemudian dari membangun sendiri, atau dari pembelian wesel berbunga, dan juga pembelian paket gabungan atau borongan. Itu bisa ya. Bagaimana cara mencatatnya? Nah, ini secara singkat, pembelian tunai itu adalah berarti jelasnya itu harga perolehannya yang semua tadi komponennya ya, ditambah biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh aset tetap itu sampai siap pakai, kemudian dikurangi, tuh ada potongan tunai. Kalau tadi kita potongan tunai ini kita bandingkan dengan ada kondisi di mana bongkaran tadi itu dijual kembali dengan nilai 2 juta. Artinya berarti bongkaran itu dia mendapatkan, PT SDA mendapatkan kembali uang ya. Maka harusnya berarti pemasukan tersebut mengurangi harga perolehan, sehingga harga perolehan yang benar adalah 553 juta. Itu yang benar. Jadi tadi yang kelompok 6 ya. Oke, tepuk tangan boleh. Ya. Kelompok yang lain juga sudah benar, hanya saja tadi ada ketentuan bahwa kalau kita beli cash, ketika ada potongan tunai atau di situ juga masuk kategori itu ya, ada pemasukan, artinya sama dengan potongan tunai kalau di kasus yang tadi, maka itu mengurangi harga perolehan, sehingga harga perolehannya yang dicatat oleh perusahaan adalah 553 juta, begitu ya. Nah, ini tadi ada contoh tadi kelewat ya. Nah, ini contohnya, ada pabrik membeli mesin 55 juta, ada pengeluaran yang berkaitan itu adalah PPN, asuransi, dan biaya pemasangan, sehingga harus ditambahkan seperti itu ya. PPN-nya berapa, premi asuransinya berapa, biaya pemasangannya berapa, diperolehlah harga perolehannya 62.500.000. Maka di jurnal langsung masukkan saja mesin pabrik sebesar 60.500, kemudian kas berkurang sebesar 62.500.000. langsung saja seperti itu cara menjurnalnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Siap. Kemudian ini kalau kita membeli kredit, bedanya apa? Bedanya hanya satu sebetulnya. Bunga tidak bisa dijadikan harga perolehan. Jadi kalau tadi semua komponen biaya ya, kan bunga juga biaya. Nah, kalau bunga nggak bisa. Bunga tidak bisa diakui sebagai komponen biaya untuk menentukan harga perolehan aset tetap. Itu aja bedanya. Kalau penjurnalnya sama, tinggal diganti aja. Kalau tadi kas, kalau dia dari hutang diganti aja kan. Ya, bukan kas yang berkurang ya, tapi hutang yang bertambah. Kemudian ada pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Nah, kalau ini wesel berbunga, contohnya pembelian yang dilakukan 120 juta dengan uang muka 20 juta. Artinya sisanya hutangnya adalah 100 juta. Disepakati weselnya 1 tahun, bunganya 10%. Nah, ada bunganya kan? Maka penjurnalannya seperti ini. Yang pertama, kita menjurnal pada saat terjadi transaksi. Kemudian kita selanjutnya menjurnal pada saat pelunasan. Seperti ini. Peralatan tadi kan 120 juta peralatan pabrik. Kemudian kasnya berkurang 20 juta untuk uang muka dan juga ada utang wesel sebesar 100 juta. Itu ketika kita melakukan transaksi. Nah, ketika kita melunasi, nah kita lakukan juga penjurnalan. Di situ ada biaya bunga.
dan biaya bunga tersebut tidak dimasukkan ke dalam komponen harga perolehan. Seperti itu ya bedanya. Selanjutnya ini ada pembelian satu paket gabungan atau disebutnya lamsam. Ini sama aja, bedanya yang lamsam ini kita hitung seluruhnya. Karena kalau gabungan itu kan kita tidak rinci harga masing-masing itemnya. Nah gitu kan, seperti ini. Harga totalnya 100 juta untuk pembelian gedung, peralatan, dan tanah. Berapa harga masing-masing gitu kan? Nah kalau kita ingin tahu harga masing-masing, kita lihat dulu harga pasaran. Di sini dicontohkan harga pasarnya adalah 45 juta untuk tanah, 75 juta untuk gedung, dan 30 juta untuk peralatan. Nah, setelah ketemu, maka kita bandingkan. Kita bandingkan dari tadi ya. Nah, setelah ketemu kita bandingkan. Kita presentasikan. Dari tadi ada harga pasar, kita bandingkan dengan harga perhitungan. Sehingga muncul tadi ya, dipresentasikan, muncullah hasil perhitungannya adalah untuk tanah 30 juta, untuk gedung 50 juta, dan peralatan 20 juta. Sehingga di jurnalnya tidak digabung, tapi dipisah. Karena tidak boleh jurnalnya gedung, tanah, dan peralatan digabung, nggak boleh. Kita harus cari dulu harga per kategorinya, per klasifikasinya. Oke, itu ya. Itu bedanya cuma itu aja. Kemudian kalau membangun sendiri, komponen yang dihitung hanya harga material, upah tenaga kerja, dan biaya lain yang meliputi untuk kegiatan pembangunan tersebut. Gitu ya, kalau membangun sendiri. Jadi semua dihitung. Tapi tadi ya, kategorinya disebutkan. Nah, meskipun kita mendapatkan sumbangan, apakah dicatat atau tidak? Harus dicatat, walaupun itu sumbangan. Cara mencatatnya seperti ini. Langsung kita tambahkan di akun modal tanah yang kita dapatkan. Ini kan contohnya tanah yang mendapatkan tanah sumbangan 75 juta. Apakah yang bertambah selain tanah? Yaitu adalah modalnya langsung bertambah. Karena itu berupa sumbangan. Nah, itu dia penguatan materi dari saya. Jadi sudah ketemu ya hasil diskusinya yang benar seperti apa? Baik, silakan Anda bisa perbaiki. Kemudian hasil diskusinya Anda posting di LMS ya, seperti biasa. Di akun masing-masing. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari paparan yang saya sampaikan? Siapa? Silvi ya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan, jadi untuk kesimpulannya, aset tetap adalah aset berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun. Untuk penggunaannya tidak dimaksud untuk dijual, melainkan untuk dipakai dalam perusahaan. Aset tetap itu ada tanah, perbaikan tanah, gedung, dan ada juga peralatan. Nah, prinsip akuntansinya tuh aset tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Nah, cara memperoleh aset tetap ada pembelian secara tunai, pembelian secara kredit, sumbangan, membangun sendiri, pembelian menggunakan wesel bunga, dan pembelian dalam satu paket gabungan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, kita selesai tadi ya diskusi ya. Kemudian pemaparan juga sudah. Ya, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal di LMS seperti biasa ya. Nah, sebelum itu silahkan Anda pindah dulu tempat duduknya seperti yang di awal. Oke, silahkan di semula ya, seperti tempat duduk semula. Sudah ya? Baik, kita akan mengerjakan latihan soal. Kita akan mengerjakan latihan soal selama 10 menit di LMS. Silahkan dimulai dari sekarang. Untuk soal yang diberikan, menurut saya mendorong saya untuk berpikir kritis, di mana dalam satu soal tersebut hanya diberikan waktu 1 menit. Soal tersebut merupakan soal analisa. Di situ saya didorong untuk menelaah apakah pernyataan dalam soal tersebut benar atau salah. Kemampuan HOTS atau Highest Order Thinking Skill sangat dibutuhkan oleh siswa. Maka dari itu saya menyajikannya dalam bentuk penyampaian soal, tetapi soal yang disampaikan adalah soal dalam bentuk pernyataan. Teknik seperti ini mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam HOTS dan juga membuat siswa senantiasa berpikir dalam berbagai aspek. Saya sangat berupaya bagaimana caranya meminimalisir bahkan menghilangkan
kemungkinan siswa melakukan kecurangan. Maka dari itu, saya menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan random question. Random question ini adalah sebuah sistem di mana bank soal dikumpulkan dalam sebuah aplikasi, kemudian disajikan kepada siswa dalam bentuk soal yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan adanya bank soal yang banyak dan dibuatkan kategori setiap soal, maka soal yang muncul setiap kali diakses oleh siswa akan mendapatkan soal yang berbeda. Sehingga hasil yang mereka dapatkan adalah betul-betul hasil upaya yang diberikan. Data yang akurat tentang hasil pencapaian siswa ini menjadi sebuah dasar keberhasilan sebuah pendidikan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Sudah selesai ya mengerjakan kuisnya? Ya. Oke, bagaimana hasilnya? Bagus ya? Alhamdulillah, luar biasa ya? Nanti tadi bisa langsung lihat ya hasilnya ya? Oke, baik. Anda juga bisa nanti melakukan latihan lagi di rumah masing-masing ya. Nanti kalau Anda akses lagi, soal yang muncul akan berbeda dengan soal yang tadi Anda kerjakan ya. Jadi silakan untuk latihan dikerjakan di rumah. Ya. Untuk selanjutnya saya ingin perwakilan dulu. Siapa yang ingin menyampaikan? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Baik, silakan, Tiwi. Berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran dari hari ini. Untuk hari ini kita mempelajari tentang aset tetap, di mana dari pengertian, mulai dengan metode-metodenya, dan juga tadi studi kasus. Dalam hari ini pembelajarannya cukup menarik, dan tadi juga ada sedikit ice breaking dari Bapak, itu membuat kami lebih fokus dan menerima materi lebih cermat. Untuk materi-materi yang kami terima juga banyak, dari mulai kasus yang tadi PT SDA, pemecahan kasusnya, dan kami sempat juga berdiskusi. Dari diskusi tersebut terdapat ada sedikit perbedaan dari cara menjumlah harga perolehan. Pada akhirnya Bapak memberikan penjelasan tentang harga perolehan tersebut, bahwa harga perolehan itu diperoleh dari semua transaksi atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam membeli tanah tersebut, lalu dikurangi dengan hasil penjualan dari pembongkaran tersebut. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Luar biasa hari ini. Waktu kita sudah habis. Ya, baik, kita akan akhiri pertemuan ini. Namun sebelumnya kita akan lakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mohon perhatian. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu. Sebelumnya kita nanti di pertemuan selanjutnya akan belajar tentang penyusutan aset ya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Anda luar biasa hari ini. Oke, sampai akhir kita pembelajaran. Kalau begitu saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.